warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Somi dengan NIM 2405018. Di sini saya akan membahas tentang negara Vietnam dengan judul Ada Apa di Negara Vietnam. Vietnam artinya adalah tanah selatan. Sejarah negara Vietnam itu sendiri tidak terlepas dari Indochina. Orang-orang Vietnam diperkirakan datang dari daerahnya yang sekarang dari Cina. Kemudian mereka menduduki daerah delta Sungai Merah bagian utara. Kemudian mereka membentuk negara yang berpusat di Hanoi. Secara resmi, Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Hal ini berbatasan dengan Cina utara di utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di barat daya, dan Laut Cina Selatan disebut sebagai Laut Timur di timur. Dengan jumlah penduduk lebih dari 86 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat ke-13 di dunia. Letak dan luas negara Vietnam. Letaknya di sebelah utara, negara Vietnam berbatasan dengan negara Cina. Di sebelah selatan, negara Vietnam berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah barat, negara Vietnam berbatasan dengan negara Kamboja dan negara Laos. Sebelah timur, Vietnam berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Teluk Toc Kit. Kondisi fisiografis negara Vietnam. Negara Vietnam, bila dilihat di peta, berbentuk seperti sebuah galah dengan dua buah bakul di kiri dan kanannya. Galahnya itu adalah pegunungan Annam yang membujur menutup hampir sepanjang semenanjung Indochina. Sedangkan baku-bakulnya adalah delta Sungai Merah di sebelah utara dan delta Sungai Mekong di sebelah selatan. Iklim dan vegetasi di Vietnam. Vietnam sendiri mempunyai iklim tropis. Karena itu banyak vegetasi hutan hujan tropis dan hijau sepanjang tahun menutupi sebagian besar daerah-daerah yang tinggi di negara Vietnam. Sedangkan daerah-daerah lain yang lebih kering ditumbuhi oleh hutan heterogen, bahkan ada yang berupa daerah savana. Daerah Delta Sungai Mekong banyak yang tak ada salurannya sehingga merupakan rawa-rawa dengan pohon-pohon mangrove di dalamnya. Penduduk Vietnam. Penduduk Vietnam dinominasi oleh suku bangsa Vietnam, sehingga masyarakatnya relatif homogen. Vietnam mempunyai sejarah perjuangan yang panjang dengan karakter masyarakat yang ulet dan pekerja keras. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Bahasa kedua adalah bahasa Inggris. Jumlah penduduk Vietnam pada tahun 2014 menurut Central Intelligence Agency sebesar 93,421,880 jiwa. Di samping itu, ada 37 suku minoritas termasuk orang Montagnard, ialah penduduk pegunungan selatan dari orang Muong Thai, Nung, dan Meo di bagian utara. Orang Cina, Thai, dan Khmer bersama kira-kira merupakan 5% dari penduduk negara Vietnam. Kegiatan ekonomi negara Vietnam. Pertama ada pertanian. Pertama ada beras. Beras Vietnam memainkan peran paling penting di antara komoditas-komoditas pertanian di Vietnam dalam hal keamanan pangan, lapangan kerja, dan upah pedesaan serta pendapatan ekspor. Karena di sini beras Vietnam sudah terkenal di mana-mana bahwa berasnya itu bagus gitu. Terus di sini juga Vietnam mempunyai petani kopi. Kopi merupakan salah satu ekspor pertanian Vietnam yang paling penting. Vietnam sangat kompetitif sebagai produsen kopi karena kondisi lingkungan dan iklim yang ideal. Biaya produksi yang rendah dan hasil panennya merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Vietnam juga mempunyai pertanian buah-buahan dan sayur-sayuran.
Berkat keunggulan kondisi alam dan karakteristik iklim masing-masing wilayah yang menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi keanekaragaman buah dan sayuran. Kedua jenis tanaman Vietnam ini telah mengalami perkembangan pesat. Ekspor Vietnam telah tumbuh dengan kuat sejak tahun 1990-an. Ekspor utama produk buah-buahan dan sayuran di negara ini meliputi kelengkeng, timun, buah naga, durian, anggur, serta sayuran segar dan kering. Vietnam juga mempunyai kegiatan ekonomi perikanan. Perikanan di negara Vietnam merupakan salah satu dari 10 eksportir terbesar produk perikanan. Beruntung memiliki garis pantai yang luar biasa panjang sejauh 3.300 km dan wilayah pasang surut yang luas, yang merupakan kondisi yang baik untuk perikanan laut. Vietnam juga mempunyai kegiatan ekonomi industri, yaitu tekstil dan garmen. Tekstil dan garmen merupakan salah satu sektor ekspor paling penting Vietnam dengan 2 juta pekerja, seperempat dari seluruh lapangan kerja industri, dan 2.500 perusahaan industri tekstil dan pakaian menjadi sumber utama lapangan kerja industri, terutama untuk kaum perempuan, dan merupakan industri terkemuka untuk industrialisasi dan pertumbuhan keseluruhan. Vietnam juga mempunyai produk alas kaki dan kulit. Produk alas kaki dan kulit muncul sepanjang 1 dekade silam sebagai salah satu sektor ekspor paling penting di Vietnam. Tenaga kerja yang terampil dan besar sebanyak 6.500 merupakan salah satu faktor yang membuat industri kulit dan alas kaki kompetitif itu berjalan dengan lancar. Negara Vietnam juga mempunyai permasalahan, yaitu krisis energi di negara Vietnam. Hanoi, Vietnam diperkirakan mengalami defisit listrik yang parah mulai dari tahun 2021 akibat terus meningkatnya konsumsi yang belum bisa diimbangi dengan pasokan dari pembangkit listrik. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran investasi yang akan masuk ke Vietnam bisa terhambat, padahal negara tersebut menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara. Selain itu, Vietnam juga akan sulit memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Selain itu, banyak juga proyek-proyek energi yang mengalami penundaan sehingga membuat negara Vietnam krisis energi. Hubungan kerjasama negara Vietnam dan Indonesia. Indonesia dan Vietnam mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan membangun industri yang bernilai tambah dan investasi. Kesamaan faktor penguat ekonomi dan tantangan yang dihadapi dinilai bisa meningkatkan kerjasama di antara kedua negara tersebut, baik dalam impor maupun ekspor, contohnya dalam pertambangan, perniagaan, dan hasil bumi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.